Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita teman-teman. Pagi ini kita mau jalan-jalan, kita mau bawa GAC Aion teman-teman. Kebenaran kita mau ke markasnya Neta. Jadi kita mau ke markasnya Neta. Kita mau menyerahin dokumen. Jadi kita mau nyerahin dokumen paspor karena kita alhamdulillah dapat undangan visit ke pabriknya Neta di Cina teman-teman gitu. Jadi hari ini kemarin kita udah diurusin sih visanya, semua diurusin, pokoknya kita tinggal bawa badan aja sebenarnya. Terima kasih Neta Indonesia gitu ya. Nah cuman dalam pengurusannya ya butuh, kemarin fotokopi paspor, fotokopi segala macamnya udah kita serahin. Nah tapi ternyata tetap diminta aslinya. Nah sekarang kebetulan udah janjian juga, kita mau ke markasnya Neta untuk nyerahin paspor aslinya. Sekaligus kita mau test drive si Neta X teman-teman. Biarin nggak apa-apa, kita bawa GAC Aion ke markasnya Neta. Oke, ikutin terus teman-teman ya. Teman-teman, kita udah jalan menuju ke Neta. Showroom Neta yang di Tebet ya. Showroom Neta yang di Tebet. Nanti kita sembari ngobrol ya teman-teman ya. Kita sembari ngobrol impresi saya tentang si GAC Aion ini. Karena kemarin udah banyak juga yang tanyain, Om gimana GAC Aion, enakan mana sama Cloud. Karena kita pernah nyoba Cloud juga gitu kan, sama BYD. Nanti kita coba ya. Ini saya udah pakai ini, kita berapa hari? Udah 4 hari datang mobil teman-teman. Jadi ya udah cukup lah muter-muter. Kita tahu plus minusnya di mobil ini, nanti tungguin plus minusnya apa. Tapi kita mau mampir dulu ke klinik. Jadi anak saya yang gede itu sakit, badannya meriang. Sebenarnya bukan badan meriang, dia lagi kena apa? Virus ini teman-teman, apa? Gondongan gondongan apa gondok ya? Jadi gondongan gitu, agak bengkak di leher. Jadi meriang, makan susah, nalan susah kan. Makanya kita mampir dulu ke klinik. Padahal kemarin udah ke klinik, cuman obatnya udah habis tapi masih belum sembuh juga. Oke, mungkin nanti kita ngobrolnya setelah dari klinik aja ya. Setelah dari klinik nanti kita kan masuk tol tuh. Masuk tol, jadi kita ngobrol nanti di tol aja. Kita ngobrol bagaimana impresi berkendaranya pakai si Aion Y Plus ini. Tapi kalau di belakang enak ya, luas ya, luas tuh. Itu udah plusnya tuh teman-teman, satu. Plusnya udah satu. Ya wes, nih kita deket sih klinik, di dekat rumah, makanya udah mau sampai. Nanti setelah dari klinik aja kita baru ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita baru banget masuk tol Sawangan. Macet, biasalah Sawangan tuh pasti macet ya. Oke, sekarang kita kasih ngobrol-ngobrol ya tentang GAC Aion ini teman-teman. Ini saya sekarang masuk tol, lari ke 64 kpj. Oke, semua ADAS teman-teman, semua fitur-fitur ADAS yang ada di GAC Aion sudah saya hidupin ya. Baik land departure warning dan segala macam saya udah hidupin. Nah sekarang saya mau tahu dia mirip dengan siapa fitur-fitur ADAS-nya gitu ya. Oke, sekarang saya lari 74 kpj. Coba saya nggak bisa nyenter ke depan teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Tapi saya buktiin aja nih, saya di tengah-tengah di jalur 2. Saya di jalur 2 di tengah-tengah di marka jalan. Ini sembari kita review ADAS-nya aja ya gitu ya teman-teman ya. Coba saya mau ke kiri teman-teman, saya mau ke kiri. Dia mengintervensi ya. Jadi dia bunyi sekaligus dia mengintervensi, mengkoreksi setirnya gitu ya. Jadi dia ada fitur lane keeping assist-nya teman-teman gitu. Jadi lane departure warning sekaligus dia ada assist untuk mengintervensi si setirnya kalau saya tiba-tiba ngantuk ke kiri misalkan gitu, atau saya tiba-tiba ngantuk ke kanan. Coba saya ke kanan ya, coba saya ke kanan, lihat.
Oh, tapi kadang nggak mau intervensi teman-teman. Tuh, padahal saya lari 71 kpj. Ya tadi saya kalau ke kiri dia intervensi sama dia. Saya nggak tahu apakah di atas 70 dia baru intervensi gitu ya. Kita coba ya. Ini sekarang saya masih 72 kpj. Masih 72 kpj. Saya cari tempat yang aman dulu dari kanan kiri belakang. Nunggu kosong dulu teman-teman. Oke, kita coba lagi. Saya 75 kpj ke 76. Saya wah iya teman-teman, dia merah aja. Jadi dia kalau ke kanan saya nggak tahu nih. Saya barusan coba ke kanan lewatin marka jalan. Dia kalau teman-teman lihat di MID-nya itu, dia kalau sensornya udah kebaca marka jalan tuh dia ada garis lurus gitu. Dia bagus kalau untuk pembacaan sensornya nih, bagus GAC Ion itu. Nah, jadi dia udah baca marka jalan, udah belok juga dia ikut belok, semuanya bisa dia ini. Nah, kalau lewatin marka jalan, dia memang lane departure warningnya dia kerja, dia bunyi alarm teleng gitu ya. Sekaligus line-nya itu yang dilewatin tuh warnanya merah gitu. Tapi kenapa nggak tahu nih. Sekarang saya coba lagi, saya miring. Tuh, nggak diintervensi sama dia, nggak dikembalikan teman-teman. Jadi nggak di setir itu nggak di gini. Coba kalau saya ke kiri ya, saya ke kiri. Tadi sempat dia koreksi, saya ke kiri sekarang. Oke, saya ke kiri. Oh, kalau ke kiri mau, saya bingung nih. Kalau ke kiri mau, ke kanan nggak mau. Nih sekarang ke kanan, saya coba ke kanan. Oh, ke kanan tuh, tapi mau kadang. Ya, jadi kadang mau teman-teman. Jadi dia kalau dia koreksi dia warnanya biru line-nya. Jadi dia karena ada line-nya, dia bikin line gitu, sensornya udah ngebaca line marka jalan. Kalau dia line departure warningnya dia udah kerja, dia warnanya merah. Tapi kalau dia intervensi, dia koreksi gitu ya, itu warnanya biru. Tandanya setirnya lagi mengkoreksi gitu ya. Nah, tapi aneh. Tadi sempat nggak kebaca gitu yang ke kanan. Jadi kadang baca, kadang enggak gitu. Coba saya ke kiri aja deh, nih ke kiri ya. Teman-teman lihat ke kiri. Tuh, dikoreksi sama dia. Bagus. Dia line langsung warna biru, dia koreksi. Tapi tadi ke kanan kadang mau, kadang enggak gitu. Saya bingung. Oke, mungkin sensornya, tapi sensor udah nggak baca garis. Kecuali kalau sensornya nggak baca garis. Nih, saya coba ke kanan lagi. Lihat. Tuh, enggak loh. Jadi dia udah terlanjur lane departure warningnya kerja gitu. Harusnya kan dia belum sampai lane departure warningnya kerja. Masa alarm dia tuh udah koreksi dulu, karena kan kita setting di sini dia untuk mengintervensi kan, untuk koreksi setirnya gitu. Tapi ini ternyata enggak. Nah, ini saya nggak tahu apakah sensitivitas pembacaan sensornya. Padahal kalau ngeliat dari marka jalannya dia bagus loh, dia bisa baca nih tuh dari jauh berapa meter tuh dia udah belok, dia udah tahu, udah bisa ngebaca. Tapi saya nggak tahu. Saya coba lagi ke kiri ya. Saya coba ke kiri teman-teman. Lihat ke kiri nih. Tuh. Oh, lambat dia teman-teman. Jadi dia nih udah ngelewatin bunyi, terus tiba-tiba jadi biru. Dia baru koreksi sedikit, tapi udah ngelewatin marka jalan. Sudah ngelewatin marka jalan. Nih, saya ke kanan lagi sekarang. Tuh, udah bunyi. Tuh, nggak dikoreksi juga sama dia. Baru dia koreksi tuh. Jadi dia lambat banget mengkoreksinya. Tetap dikoreksi, jadi udah lewat marka jalan garis putus-putus itu dari tengah-tengah. Saya paksain diem, tapi dia baru baca langsung dikoreksi sama dia. Jadi lambat dia ngebacanya. Bacanya lambat teman-teman. Jadi tapi kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Jadi intinya keakuratan sensornya nih kurang. Oke, ini ya, saya coba lagi. Saya 75 kpj, saya lepas. Nih. Oh, dikoreksi nih bagus tuh. Sama dia bagus tuh, dikoreksi tuh. Tuh. Saya buang ke kiri tuh, nih buang ke kiri lagi nih. Tuh, bagus tuh, ditengahin lagi. Tuh, bagus teman-teman. Kalau ke kiri relatif lebih cenderung sering mengkoreksi ya, walaupun pernah tadi gagal. Kalau ke kiri cenderung, coba ke kanan. Ke kanan nih, ke kanan. Sebentar. Nggak aman teman-teman nyobanya. Soalnya takut ada mobil di belakang. Oke, saya coba banting ke kanan. Ke kanan. Tuh. Nggak mengkoreksi tuh. Tuh bunyi alarm aja. Nah, baru tuh. Nggak lama dia baru, jadi agak lama. Mobil udah ngelewatin jalur marka jalan garis putus-putus yang di sebelah kanan. Mobil tuh di tengah-tengah marka jalan, baru dia geser ke kiri gitu. Jadi akurasinya agak kurang. Saya nggak tahu apakah nanti ini bisa dikalibrasi sensornya gitu. Mungkin aja bisa dikalibrasi, minta kalibrasi ulang gitu. Tapi yang jelas kenyataannya begitu. Ini sayang banget ya, saya nggak bisa ngasih unjuk gimana ya, pakai kamera handphone apa gimana ya. Coba nanti saya bikin pakai kamera handphone ya. Kamera handphone tambahan gitu teman-teman. Sebentar ya.
jangan diikutin teman-teman nih ngambil video-video begini. Ini saya ini aja. Oke. Saya harus pelan dulu. Nyari belakang kosong biar nggak apa, biar aman ngetes-ngetesnya gitu. Padahal kalau Sawangan ini ya biasanya sih kosong ya. Ini mungkin karena liburan jadi banyak. Rame banget tuh, lihat itu belakang rame banget. Rame ya teman-teman. Aduh, gimana ya ngasih taunya nanti ya. Susah juga nih. Oke, nggak apa-apa nih. Saya bikin video tambahan nanti biar saya bisa masukin ya. Gimana ya, rame teman-teman. Rame. Nah, ini kayaknya habis mobil Vios ini sepertinya bisa. Padahal dia bagus loh, ngebaca sensor mobil dibanding BYD M6 bagusan ini loh kalau untuk sensornya ya, ngedetek motor, ngedetek jarak mobil di depan tuh berapa meter tuh bagus teman-teman. Tapi sayangnya ininya, nah nih ya, ini mungkin bisa nih. Ini kecepatan 72 km per jam harusnya sudah bisa jalan. Oke, saya buang ke kiri teman-teman, lihat. Aduh, sebentar. Tuh dia, aduh sebentar ya. Nah, saya buang ke kanan aja deh, ke kanan kosong nih teman-teman ya. Saya buang ke kanan ya, nih lihat, saya rekam, saya buang ke kanan. Tuh lihat, tuh ke kanan tuh nggak sama sekali ini intervensi, ya teman-teman lihat buktiin ya. Di layar MID-nya dia. Nih, saya balik lagi ke tengah jalur 2 lagi ya. Saya balik lagi ke jalur 2, lihat ya. Saya kemana sekarang ya? Enaknya ya, sebentar. Ke kiri ya, saya buang ke kiri nih. Kalau ke kiri relatif lebih sering dia mengkoreksi. Oke, ini saya ke kiriin. Lihat teman-teman. Tuh, enggak ya, tuh ke kiri aja enggak loh. Malah masuk jalur kiri sekarang saya. Jadi ini keakurasiannya kurang. Begitu teman-teman ya, ini kurang, keakurasiannya kurang. Dia hanya lebih lane departure warningnya bagus bekerja, lane departure warningnya bagus bekerja, tetapi untuk intervensi line keepingnya nggak bagus. Jadi saya nggak tahu kenapa ini GAC Aion kurang. Oke, saya mau tapping tol dulu. Agak panjang nggak apa-apa ya teman-teman ya videonya. Saya ngejar jam ini supaya ini, soalnya kita mau test drive Neta X juga, dipinjemin mobil buat nyobain Neta X om, review om gitu. Cuman udah siang takutnya udah macet, males juga gitu. Oke, kita masuk lagi. Ini saya belum nyobain adaptive cruise controlnya, integrated cruise assist-nya belum ya. Saya baru bener-bener hanya nyobain ininya aja, lane departure warning sama line keepingnya itu dia nggak main apa enggak gitu. Tapi ternyata tadi kalau line departure warningnya oke, bagus, dia ngasih alarm terus tiap lewat garis. Tapi untuk intervensi mengkoreksi si setir ini untuk tetap menjaga di tengah kurang teman-teman. Jadi kurang banget nih si GAC Aion ini ya. Oke ya, sekarang kita coba mudah-mudahan tolnya sepi nih yang arah ke sana. Kita coba ini ya, kita coba adaptive cruise controlnya teman-teman. Oke, sepi kayaknya. Tuh, lane departure warningnya kerja sih main gitu, alarm terus gitu. Tetapi nih, ini harusnya nggak mau nih kalau saya lewatin marka jalan habis begini tuh, harusnya dia nggak mau nih. Kalau memang dia intervensi tuh harusnya dia nggak mau, dia harus descend dulu. Kalau ini kan nggak nge-send aja saya bisa lewat. Berarti kan intervensinya dia kurang gitu. Oke, sekarang saya di jalur 3. Saya hidupin ICA-nya ya. Saya hidupin adaptive cruise control, saya main di 65 kpj. Saya aktifkan ICA-nya. ICA itu adalah integrated cruise assist. Jadi teman-teman caranya kalau untuk di GAC Aion itu, kalau tuas shifting gear ini sekali aja itu baru adaptive cruise-nya aja. Tapi ICA-nya belum. Jadi dia nggak bakalan bisa autopilot si setirnya gitu ya. Jadi belum integrated setirnya. Tapi kalau kalau mau pakai fasilitas ICA-nya itu harus 2 kali. Jadi harus 2 kali, tapi 2 kalinya itu harus nunggu lambang setir yang di MID itu muncul dulu. Artinya dia sudah ngebaca sensornya, ngebaca dengan sempurna marka jalan. Seperti sekarang nih ya. Ini saya coba 2 kali pasti bisa. Jadi
karena lambang setirnya udah hidup, artinya udah baca sensor. Oke, sekarang saya langsung aktifin ICA-nya ya. Bentar. Ini ada pintu tol baru masuk, mobil banyak yang mau masuk jalur. Oke, saya aktifin ICA-nya 2 kali. Nah, lihat langsung aktif, semuanya langsung kerja teman-teman. Jadi ini saya lepas nih ya. Jadi dia harusnya benar-benar menjaga di tengah gitu ya. Ini harus dipegang ya. Jadi setir itu berapa detik itu pasti dia minta dipegang. Jadi nanti saya kasih lihat lagi videonya. Oke, ini saya jalan minta 65 kpj. Di depan ada truk. Di depan ada truk tronton besar banget. Dia ngeremnya smooth nggak? Oke, dia ngerem smooth, bagus teman-teman. Dia bagus. Smooth juga ngeremnya, bagus. Oke, karena di depan ada ini bis lambat, saya mau ke kiri. Saya ambil sen, saya tambah gas. Jadi teman-teman kalau mau nyalip dalam mode ICA harus begitu ya. Jadi tetap harus ngesen supaya dia mendisable ICA-nya dulu. Gas aja nggak apa-apa, tambahin. Nah, tambahin aja gasnya. Coba kita ke kiri lagi. Oke, kosong ya. Oke, nah ini jadi tetap masih di mode ICA ya teman-teman. Kita nggak ngerem sama sekali. Nah setelah itu teman-teman bisa lepas lagi itunya, gasnya. Kita sekarang di 65 kpj aja. Tuh, ini saya lepas ya. Dia ini saya tambahin deh, jangan 65, 70 atau 75 teman-teman. Saya tambahin 75 ya. Oke, saya bikin video deh dari sini. Pengennya sih dari atas ya, cuman nggak apa-apa lah. Ini buat ini aja. Oke. Ya teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi ada lambang ini, saya kasih tahu dulu nih. Nah itu ya, lambang ini ya teman-teman ya tuh ya. Nah lambang yang semua tuh, lambang setir, lambang apa tuh semua harus biru ya. Nah, berarti artinya dia sudah integrated cruise assist. Kalau sudah biru semua begitu ya. Nah oke, lihat ya teman-teman, tuh lihat. Saya nggak sama sekali megang setir. Dia nih belok ya, di depan tuh belok ya. Depan belok dan mulai rame ya. Kita lihat. Tapi ini saya pencet dulu karena dia minta dipegang setirnya. Ini udah mulai rame nih teman-teman. Saya minta 75 kpj kan. Nah depan udah mulai rame, lihat. Nah udah mulai dekat, dia bisa baca tuh. Nah, saya nggak sama sekali ngerem ya, cuma saya megang setir aja nih, takut dia bunyi. Tuh lihat. Nah dia bagus ya, jaga remnya juga bagus, nggak mendadak. Bagus, remnya nggak mendadak ya. Sekarang saya di 55 kpj, tuh tetap follow. Anggap saya mau follow mobil truk depan dulu deh, biar teman-teman tahu. Tuh ya, saya memfollow ya. Nah teman-teman kalau mau ngatur jarak mobil depan tuh truk sama kita, itu teman-teman bisa atur di sini nih. Nih tombol ini tuh untuk ngatur jarak berapa meter. Nah di sini ada. Oh ini, nah, minta pegang dulu teman-teman. Nah, oke. Nah di situ ada tulisan 13 meter ya nih. Saya ini tuh ya. Tuh 13 meter. Berapa meter? Nah itu dia menjaga itu. Berarti artinya sekarang ini karena saya minta jarak yang di sini tuh ya, jarak yang di sini tuh dekat, berarti dia 13 meter nih. Dengan jarak ini 13 meter nih yang kita pilih. Oke, gimana caranya? Dalam keadaan lagi cruise assist begini ya teman-teman ya. Teman-teman kan pengen nyalip. Nah nyalip itu tadi saya bilang teman-teman harus nyalain sen, tambah gas, nyalain sen. Nah nyalain sen berarti dia mendisable tuh, lihat. Dia disable ya, lambangnya semua jadi disable. Teman-teman salip tambah gas. Nah tambah gas aja. Oke, ini kan nggak ngerem loh, tetap mode ICA. Setelah itu lepas lagi. Nah, udah masuk jalur 2, lepas lagi aja. Tuh, dia tetap balik lagi ke mode ICA lagi, gitu ya. Oke, ini jalan terus aja sendiri dia. Kalau pembacanya bagus ya, pembacaan sensornya bagus tuh, lihat biru semua ya. Nah, minta pegang lagi setirnya. Setirnya minta dipegang, teman-teman. Kalau mode ICA-nya sih bagus, mode integrated cruise AC-nya bagus. Cuma tadi kalau nggak pakai ICA itu lane keeping-nya kurang, lane keeping assist-nya kurang teman-teman. Nah ini ya, dia belok di depan, lihat dia tetap belok ya. Jarak sama mobil depan itu sekarang kita 30 meter. Mungkin depan lari 80 kpj karena kita di sini lari hanya 75 kpj saya mintanya. Oke, lihat ya, ada Innova masuk tuh. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sorry nih, jangan ikutin teman-teman nih, nyopir sembari megang video nih. Tuh lihat ya, depan rame tuh busway. Nah dia ngerem nih, lihat. Oke, ngeremnya juga smooth tuh. Ngeremnya smooth juga sembari belok. Adasnya bagus untuk
integrated cruise AC-nya bagus. Saya sama sekali nggak begini ngeremnya, padahal tuh bis tadi masuk ya, bis tiba-tiba masuk tuh. Sekarang kita 57 kpj, depan masih ada halangan, tapi nanti kita akan dikejar lagi ke 75 karena kan kita minta 75 tuh. Udah mulai kencang lagi ya dia ya, 63, 65 tuh udah mulai kencang lagi ya, karena kita minta 75. Nah nih lihat mobil merah masuk nih, mobil merah masuk nih tuh, merah masuk. Nah kita juga nggak langsung ngerem loh, lihat bagus nih. Jadi smooth nih, adasnya bagus nih, ininya apa, adaptive cruise controlnya bagus. Tadi kan dia masuk tuh mobil merah, padahal dekat jaraknya, tapi dia nggak langsung ngerem, dia masih tetap jaga juga gasnya, jadi bagus. Oke, nah ini masuk terowongan gelap, apakah baca sensornya bagus? Lihat teman-teman, bagus ya. Saya deketin tuh. Tuh ini gelap, bagus ya bacanya. Dia tetap masih bisa baca walaupun kondisi gelap. Oke. Kameranya tuh ya. Jadi bagus ya, untuk integrated cruise AC-nya bagus. Integrated cruise AC-nya bagus. Jadi ya udah begitu aja teman-teman ya. Untuk adasnya ini smooth kok, bagus tuh. Ini mobil depan mulai dekat sama kita di jarak 19-18 meter tuh. Di sini ada tulisan 18 meter. Ini bagus nih. Tuh ini belok ya. Lihat ini belok. Dia tetap belok ya setirnya ya. Belok sendiri tuh ya. Ini posisi belok no. Gitu. Oke cukup ya untuk nyobain ini sih kayaknya bagus teman-teman. Untuk nyobain apa fitur ICA-nya bagus. Oke ini saya taruh lagi kameranya. Jadi untuk fitur ICA-nya bagus teman-teman. Si GAC Aion ini dia smooth banget. Ini saya masih di mode ICA loh. Bayangin dari berapa kilo tadi saya sama sekali nggak ngegas, nggak ngerem, cuman mainin ya pegang setir aja. Setirnya juga tetap dia yang intervensi ya, hanya butuh dipegang karena biar nggak alarm aja. Oke, karena saya mau masuk taman mini, saya masuk dalam kota, saya ngesen. Nah karena ngesen teman-teman bisa belok semau-mau teman-teman gitu, bisa bermanuver. Karena apa? Karena kalau kita aktifkan sennya itu otomatis ICA-nya disable, adaptive cruise control. Tapi untuk yang ICA-nya ya, kalau adaptifnya tetap jalan, tapi ICA-nya aja yang di disable gitu. Oke, saya balik lagi. Oke. Yang meluncur kencang ke 75 kpj. Teman-teman harus sigap, hati-hati ya. Kalau depan kosong karena ini masih di mode ICA, teman-teman harus hati-hati. Oke, saya masuk ke lingkar dalam, tol lingkar dalam, teman-teman. Oke, kita mau ngetap tol lagi. Oke, kalau ngerem itu pasti ini ya, apa namanya, cancel ya, ICA-nya cancel semua, adaptive cruise control-nya juga cancel semua. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sebentar saya ngetap dulu. Takutnya kepanjangan videonya, kasihan teman-teman nontonnya. Oke, sekarang saya sambung aja. Kalau tadi sekilas penilaian saya tentang bagaimana penggunaan ADAS-nya, adaptive cruise control-nya, terutama untuk di integrated cruise assist-nya. Cuman kelemahannya dia nih di lane keeping-nya, intervensi setir untuk mengkoreksinya kurang kalau kita lagi nggak dalam mode ICA ya. Kalau dalam mode ICA bagus, tapi kalau nggak dalam mode ICA itu lane keeping-nya kalau kita ngantuk gitu kayaknya kurang bagus nih gitu ya. Itu kelemahannya. Terus kita ngomong kelemahannya lagi aja ya, kelemahannya dulu lah. Kalau pasti kan kalau plus-plusnya pasti banyak lah gitu ya. Tapi kelemahan dulu aja selama saya pakai 4 hari mobil ini. Jadi gini teman-teman, kelemahan yang pertama si GAC Aion ini, yang pertama ya, satu, AC-nya itu berisik banget teman-teman. AC itu maksudnya blower AC-nya ya, bukan kompresornya. Blower AC-nya itu ukuran speed 1 aja itu berisiknya bukan main. Jadi berisik lah gitu, nggak silent gitu loh, berisik suara blower AC-nya padahal speed 1. Dan kedua, speed 1-nya dia dinginnya bukan main. Nah tuh, dinginnya bukan main. Jadi kita tuh bingung lihat, semua sedakap semua. Lihat kalau teman-teman lihat ke belakang, ini semua sedakap semua teman-teman. Semua sedakap semua, kedinginan. Ini saya juga sebenarnya kedinginan, bisa jadi masuk angin nih. Jadi ini bagus AC itu dingin, tetapi ini jadi kelemahan menurut saya.
Kenapa? Kenceng banget. Satu aja, blower satu loh, apalagi dua ya. Ini satu aja kencengnya bukan main teman-teman. Ini kenceng banget. Dingin nih semua sampai, aduh, kedinginan semua nih. Memang kita seneng ya, dingin seneng, tetapi ini terlalu gitu loh. Apa kenceng banget gitu. Jadi pasti teman-teman nggak bakal kuat deh. Coba deh ya, teman-teman yang punya GHC Aion juga, coba deh komen deh, bener nggak gitu. Nggak kuat ini, jadinya kita bingung. Ini matiin apa nggak Neta? Nah Neta ya, Neta V ya. Neta V itu apa namanya, dingin juga, tapi suara blowernya nggak berisik dan semburannya tuh nggak kenceng-kenceng amat, tapi memang dia juga dingin. Tapi kalau ini udah suara blowernya agak lumayan berisik, terus kedua speed satu aja itu kencengnya bukan main. Udahlah pokoknya ini AC tergila nih menurut saya. Jadi kelemahan menurut saya walaupun dingin gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahan berikutnya apa ya? Jadi bingung. Yang kedua mungkin ini teman-teman. Saya ya memang ini plus minus sih sebenarnya. Banyak orang yang bilang nggak ada tombol fisik itu nggak enak gitu ya. Ya memang di sini saya pernah mengcounter itu, karena kalau yang sifatnya sudah ada voice command gitu ya, sudah ada voice command, ya ngapain harus sebentar teman-teman, saya harus pindah jalur. Ngapain harus ada tombol fisik, tinggal ngomong aja pakai voice command kan begitu ya. Tetapi ini kebangetan gitu, kebangetannya tuh satu. Kenapa? Saya kalau mau ngatur spion aja tuh, folding spion atau mau ngatur retract mirrornya, itu harus lewat head unit. Jadi nggak ada tombol fisik di sininya gitu. Jadi benar-benar harus lewat head unit. Itu salah satu contoh yang menurut saya harusnya sih kalau folding itu ya nutup gitu segala macam ya harusnya lewat tombol fisik lah ya gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dia benar-benar minim tombol fisik yang akhirnya mungkin menurut saya kalau tombol fisik yang sifatnya apa ya, yang sifatnya bisa pakai voice command sih oke. Tapi kan retract mirror gimana mau pakai voice commandnya gitu, retract mirror mau ke kanan ke bawah gitu kan, mau folding. Nah itu yang menurut saya jadi satu kelemahan juga gitu, minimnya tombol fisik gitu ya. Yang ketiga apalagi ya yang menurut saya minus ya. Yang ketiga itu di MID teman-teman. MID-nya ini itu informasinya tuh minim banget. Contoh kalau kita nggak aktifin autonomous emergency braking-nya gitu ya, AEB-nya kita nggak aktifin, itu dia nggak ada notifikasi di sini. Maksudnya notifikasi yang nyala terus. Biasanya kalau di mobil-mobil lain ya, mobil manapun saya, itu dia ada lambang AEB itu lagi disable gitu. Jadi memang nge-warning kita gitu kan. Memang kita dikasih warning di situ. Kalau ini nggak ada. Jadi kalau AEB-nya saya disable tuh nggak muncul di sini. Cuma ngasih tahu memang AEB notifikasi disable, tapi nggak ada lambang yang jadi warna kuning atau jadi warna apa. Nah itu minim juga. Dan nggak cuma itu aja, banyak beberapa yang lambang-lambang itu minim. Itu nggak ada lambang-lambang itu. Harusnya lambang misalkan kayak lambang lane keeping itu harusnya ada, nih nggak ada. Misalkan terus kayak forward collision warningnya kalau saya matiin harusnya kan dia muncul di situ kan, lambang kayak tabrakan gitu, ini nggak ada. Jadi minim itunya, informasi displaynya tuh minim. Apalagi ya minusnya ya, ini teman-teman. Tapi ini saya nggak tahu apakah ini di mobil saya doang ini. Jadi kalau lagi adasnya adaptive cruise controlnya bekerja, itu kan dia ngerem gitu kan, dia ngerem. Nah dia misalkan dekat mobil depan terus dia ngerem. Nah ngerem itu kayak ada bunyi-bunyi di bawah dashboard, kayak cetek gitu. Nah begitu teman-teman. Jadi kayak lagi berakselerasi terus tiba-tiba mau ngerem, kayak apa sih, kayak bunyi gitu, cetek. Jadi kayak orang direm, dilepas, tapi terasa cetak itu terasa gitu, cetak. Nggak tahu tuh, itu ya saya nggak ngerti ya itu teknisnya apakah memang itu DNA-nya begitu. Tapi ya itu agak lain dari mobil-mobil yang lain gitu. Terus kelemahannya lagi, selama udah 4 hari ini pakai mobil ini, connect Apple CarPlay-nya aja nggak berhasil saya. Bayangin tuh,
Kalau kemarin kita di BYD M6 itu gampang banget, mau Android Auto, mau ini, pokoknya semua itu gampangnya bukan main. Ini udah 4 hari, setiap hari saya cobain connect, nggak connect, saya nggak ngerti apakah di mobil saya doang ini, apa yang lainnya juga begitu, saya nggak tahu. Terus kelamaannya lagi ya, dia nggak punya Android Auto, dia nggak support Android Auto teman-teman. Jadi hanya Apple CarPlay aja, nggak ada Android Auto. Tuh saya sayangin banget minusnya begitu. Walaupun ya kalau harus sih nggak apa-apa lah pakai Apple CarPlay, tapi kan hampir semua orang, ya nggak semua orang pakai iPhone gitu kan. Dan sekalinya pakai iPhone pun juga nggak mau connect, itu resenya gitu. Nggak tahu nih kenapa, udah coba-coba berapa kali nggak connect. Padahal teman-teman tahu ya, untuk mempairing iPhone itu, kalau teman-teman yang pemilik GAC belum tahu, cara untuk pairing itu pencet logo ini di setir itu kan ada logo asisten ya. Logo asisten ini dipencet yang lama teman-teman, dipencet aja yang lama pencetnya. Nanti dia akan baru kedeteksi di iPhone kita, nanti ada tulisan misalkan GAC Ion gitu ya. Nanti itu teman-teman bisa aktifin, baru pairing dia. Nah tapi udah pairing tapi nggak bisa connect gitu. Saya bingung, udah pairing padahal tapi nggak bisa connect. Itu teman-teman kelemahan yang saya temuin ya. Apalagi ya nyari kelemahannya itu. Bentar teman-teman, ini sembari ngobrol, sembari nyupir nih, jadi konsentrasinya kebagi juga. Ya sementara itu ya, nanti kalau saya ingat lagi, karena ini sembari jalan, jadi ini konsentrasinya terpecah-pecah. Sama sekarang plusnya deh, plusnya. Nah kalau plusnya teman-teman, pertama saya suka sama ininya di mobil di MID mobil ini tuh kan ada sensor ya untuk kebutuhan ADAS ya. Nah sensornya itu bagus, saya suka karena informatif banget. Jadi misalkan ada mobil depan, ada motor, ada sepeda, ada barang di depan itu, dia ngasih tahu berapa meter, 3 meter lagi. Jadi ada angkanya. Di Omoda aja nggak ada. Di M6 apalagi minim banget dah. Kalau M6 tuh paling kesel saya tuh, ADAS-nya tuh kayak ada cupu banget lah. Kalau ini bagus, line-nya kelihatan. Yang kebaca sensor itu baru sebelah apa dua-duanya itu kelihatan. Tapi kalau di M6 tuh nggak kelihatan sama sekali. Ini bagus, makanya saya bilang saya suka. Mobil ada 4 biji di depan aja tuh kelihatan. Jadi ini mirip kayak Omoda i5 tuh kebaca semua tuh. Wah, di sana ada truk gede-gede juga dia bisa ngeliat gitu. Nah kalau ini sih truk tetap dibaca mobil sedan, semuanya kelihatan gambar sedan. Tapi kalau di Omoda lebih bagus lagi tuh, dia kelihatan truk ya, truk box gitu. Kalau ini walaupun truk box gede dibilang sedan, oh enggak, ini sama tuh, muncul juga ya. Oh sama teman-teman, sama nih, ini sama dengan Omoda nih. Dia ternyata barusan truk gede, dia jadi gede juga truknya. Jadi bagus lah, intinya ini sama lah nih dengan Omoda sama. Tapi bagusnya lagi ada angkanya gitu, angka jaraknya tinggal 5 meter lagi, 17 meter lagi tuh ada. Itu bagusnya, plusnya. Terus plusnya dia lagi, nah ini plusnya dia lagi nih teman-teman. Ini kaki-kakinya juara teman-teman. Kalau kemarin saya BYD M6 kan suspensinya ya, saya bilang suspensinya juara ya. Kalau ini ya suspensinya sih ini oke lah, suspensinya ini juga bagus. Tapi kaki-kakinya itu stiff banget, enak banget. BYD mah kalah. Saya jujur aja, BYD itu kalah. BYD itu sekarang itu semenjak saya nemuin bunyi geruduk-geruduk, saya jadi kesal banget saya. Jadi sekarang tuh terasa kalau jalan keriting dikit tuh kayak geruduk-geruduk, pokoknya kayak ada geruduk-geruduknya gitulah. Saya tuh jadi kesal gitu. Nah, walaupun suspensinya enak ya, tapi bunyi-bunyian di kaki-kaki itulah kalau BYD M6. Nah, sementara kalau ini enak banget teman-teman. Ini kaki-kakinya senyap tuh, Neta tuh. Kaki-kakinya aduh senyap banget deh, enak banget deh ini. Pokoknya juara, road noise-nya bagus, peredamnya juga bagus teman-teman ini. Peredamannya juga bagus. Terus ya kalau kelebihannya space-nya ya jangan tanya lah ya. Ini mohon maaf, Cloud EV lewat. Cloud EV lewat. Suspensinya apanya ini juara. Suspensinya bagus, kaki-kakinya bagus. Kalau Cloud EV kaki-kakinya oke. Saya juga ngerasain oke Cloud EV. Tapi suspensinya Cloud EV masih nggak begitu bagus. Cloud EV suspensinya itu masih
aduh kalau di belakang tuh kayak orang dikocok-kocok gitu loh, kayak dikocok-kocok gitu. Kalau ini enggak teman-teman, enak ini. GAC Aion the best nih kalau untuk kaki-kaki sama suspensi, ini bagus, enak. Pokoknya enak banget ini, enak banget. BYD aja suspensinya doang, tapi kaki-kakinya agak ringkih lah kalau menurut saya. Saya nggak tahu nanti umur kalau udah tua tuh bagaimana bunyi-bunyinya, kayak Cortez gitu lah. Saya ngeliatnya kayak Cortez tuh kan suspensinya enak, tapi kaki-kakinya kayak gluduk-gluduk gitu kan. Nah itu mirip-mirip tuh kayaknya BYD tuh ntar tuh, kayaknya begitu ya. Kalau saya ini, karena saya pakai Cortez juga lama, jadi saya tahu. Nah ini tuh enggak, ini tuh stiff banget, enak banget. Ini saya tahu teman-teman begitu. Makanya ini the best nih untuk kaki-kaki sama sektor suspensi, ini enak dah. Pokoknya ini enak banget. Kita mau keluar Pancoran teman-teman. Kita mau keluar Pancoran, takut kelewatan. Kita ngobrol mulu kelewatan lagi. Oke, itu plusnya. Apalagi ya plusnya ya. Plusnya ya kabinnya udah jelas luas, heningnya ya oke gitu ya. Apalagi ya cuman ya apa yang ya plusnya itu aja sih kayaknya. Plusnya itu aja teman-teman ya, selebihnya mirip-mirip ya gitu ya. Cuma saya keselnya tuh tadi ya, minusnya tuh kayak informasinya tuh minim banget, kayak auto hold aja nih, nggak usah jauh-jauh. Auto vehicle holdnya, vehicle holdingnya itu ya, masa sih apa namanya, saya keluar dulu teman-teman, saya keluar dulu ya. Masa sih lambang AVH aja tuh gabung sama lambang parking brake gitu loh. Walaupun itu pada prinsipnya sama ya, tetapi maksudnya kan harusnya lambangnya dia A, standarisasinya kan A gitu kan. Ini enggak, lambang parking brake cuma dikasih warna hijau gitu loh. Kalau pakai EPB-nya dia merah, tapi giliran auto vehicle holdingnya kerja, dia ganti warnanya jadi apa? Hijau, hanya gitu aja. Jadi bukan lambang standar yang A dikurung begitu, harusnya kan begitu auto vehicle holding gitu kan. Depan ada Omoda E5. Jadi gitulah ya teman-teman. Sementara ini dulu ya teman-teman ya, biar nggak panjang-panjang ya bikin videonya ya. Jadi ya ini cuman review singkat sensasi saya bawa selama 4 hari ini ya, itu yang saya temuin. Tadi saya udah spill juga cara pakai ADAS-nya dan fitur ICA-nya gitu, dan kelebihan dan kelemahannya di fitur itu gitu. Terus apa ya teman-teman ya, kalau baterai ya kayaknya sih sama aja lah ya, baterai kayaknya irit-irit juga, mungkin sama-sama aja. Saya belum bisa mengcompare banyak lah kalau baterai. Kalau baterai saya belum bisa mengcompare banyak. Terus apalagi ya, tadi saya starting dari rumah tuh 34%, sekarang sampai di Pancoran ini, keluar tol Pancoran itu 23%. Jadi ya anggap aja 10% sampai sini dari Sawangan ya gitu. Apa ya, apalagi ya yang ini. Nah ini nih paling kelemahannya nih. Sama satu lagi nih kelemahannya teman-teman. Kelemahannya tuh ini nih, konsol ini yang sandaran tangan ini tuh tombolnya tuh kayak nggak normal gitu. Nggak normal tuh begini, maksudnya tuh kadang saya mau buka pintu ini tuh jangkauan tangan saya tuh malah pintu belakang terus. Jadi kayaknya ini kayak kejauhan gitu. Jadi orang kan biasanya nyender tangan tuh ya begini ya, setelah itu dia buka tinggal begini aja kan, nggak perlu maju-maju dulu ke depan gitu. Kalau ini jadi kayak harus maju dulu, ngeliat mana sih tombolnya gitu. Jadi ini kayak nggak normal gitu, penempatannya tuh kayak nggak normal. Harusnya kita gini, udah begini aja langsung oke kita buka. Nah ini salah terus, mau buka depan tapi ya kebuka belakang mulu. Karena ya ini, karena ininya agak maju loh menurut saya gitu. Satu itu. Terus kedua, armrestnya ini agak rendah, agak kurang tinggi sedikit aja. Kurang tinggi sedikit aja tuh bagus banget. Kalau tinggi sedikit bagus teman-teman. Ya itu minor sih ya. Terutama tadi ya untuk yang masalah masalah intervensi ini setir, itu mungkin masalah kalibrasi atau di mobil teman-teman juga begitu ya. Coba aja sharing ya nanti ya, yang punya GAC Aion silahkan sharing seperti apa gitu. Apalagi ya untuk settingannya ya minim ya, ADAS-nya juga minim, nggak banyak, nggak ada RTCA, nggak ada jadi kalau RTCA itu Rear Traffic Cross Assist di belakang teman-teman. Jadi kalau ada kita lagi mundur, ada tiba-tiba mobil di belakang itu dia nggak ngerem dan segala macam, itu dia nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus ya memang minim lah gitu.
tapi enak teman-teman, ini dipakainya enak, speednya juga enak. Jadi apa disebutnya tuh akselerasinya juga lumayan enak, padahal di Eco ya, tapi ini enak. Jadi ini malah BYD M6 aja nggak ini gitu. Ini lajunya tuh oke, tarikan bawahnya nih oke teman-teman. BYD M6, Cloud EV, apalagi Cloud EV tuh di Eco tuh lemot banget. Kalau ini di Eco aja enak, buat narik-narik masih enak teman-teman. Jadi ini mobil sebenarnya enak nih. Cuman ya tadi minor-minoran tadi aja yang saya sebutin tuh, kekurangan itu. Terutama AC-nya sih. Udahlah, pokoknya setiap masuk sini pasti masuk angin kita. Pasti masuk angin. Ini kencang banget blowernya, ampun deh pokoknya saya. Tuh, suaranya jadi berisik, suara blower tuh jadi berisik. Kita berhenti gini berisik. Sama AVAS-nya, nah minusnya juga sama. Dia ini kan ada AVAS ya, ada low speed alarm modul kan buat pedestrian kan, walaupun bisa di disable. Tapi walaupun di disable, dia akan balik lagi kalau mati. Semua nih, ini sama nih. Kayak Omoda juga. Jadi kalau settingan ADAS tuh AEB apa semua udah kita matiin, pas kita matiin mobil hidup lagi, dia semua balik lagi ke default. Jadi ya percuma, kita capek juga setiap mau nyala kita matiin dulu dan segala macamnya. Nah, AVAS-nya dia juga ganggu menurut saya. Jadi kalau kita di bawah 30 km per jam kan ada suara supaya pedestrian aware gitu kan. Itu suara ganggu juga, bunyi kayak seng gitu, kayaknya ganggu lah gitu. Kalau BYD enak, bagus, nggak ada suara, ya ada tapi aduh nggak ganggu lah. Tapi kalau ini ganggu banget suaranya tuh, nggak enak banget gitu. Walaupun bisa kita matiin, tapi ntar tetap aja muncul lagi. Tapi kalau di jalan raya yang berisik sih enggak. Tapi kalau di komplek-komplek malam gitu, aduh kedengeran banget teman-teman itu. Kedengeran banget. Begitu ya teman-teman ya. Ini review singkat aja, impresi saya pakai GAC Aion selama 4 hari ini gitu ya. Nanti kita bikin konten-konten lagi tentang GAC Aion lagi, tips and triknya dan segala macamnya gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya, biar nggak kepanjangan videonya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.